KPK dan KPU gelar BIMTEK untuk implementasi KPPS Kecamatan Seketi, Pandeglang, Banten. BIMTEK atau Bimbingan Teknis merupakan bagian penting dalam pembentukan anggota KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, pada pemilihan umum Pemilu 2024. Terkait pelaksanaan BIMTEK KPPS Pemilu 2024 diatur oleh Komisi Pemilu KPU. Tidak hanya pembentukan anggota KPPS, namun juga ada pelaksanaan BIMTEK atau Bimbingan Teknis untuk pembentukan anggota dari Badan Otoritas Pemilu 2004 lainnya. Mulai dari BIMTEK anggota PPK, PTPS, Pantarli, dan lainnya termasuk anggota KPPS. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Seketi, dihadiri oleh Ketua KPPS Parigi Mekarwangi dan Talaga Sari serta Ketua PPK Kecamatan Seketi, juga perwakilan KPU Kabupaten Pandeglang dan anggota KPPS Kecamatan Seketi. Kegiatan BIMTEK ini berlangsung dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Karena banyaknya anggota KPPS yang hadir ini, kita bagi dua sesi untuk hari ini. Sesi pertama 3 desa dan sesi kedua 3 desa, yaitu Seketi, Girijaya, dan Medalasari. Hal ini karena dibagi menjadi 2 sesi karena hasil klaster, namun penjadwalnya dari tim PPK Kecamatan Seketi dalam waktu 3 hari BIMTEK ini selesai. Tujuannya BIMTEK ini untuk pembekalan kepada anggota KPPS agar balance dalam melaksanakan tugas menjadi ketua panitia pemilu di Kecamatan Seketi, sehingga hasil output ini bisa diimplementasikan secara sempurna sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelas. Hendriana menambahkan, anggota KPPS Kecamatan berjumlah 371 orang yang bertugas untuk menjaga TPS masing-masing, untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang belum memahami dalam melakukan pencoblosan dan tata cara pencoblosan agar kondusif dalam pelaksanaan pemilu ini tahun 2024. Lalu yang keempatnya yang mesti dipersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriana Ambakitra, koordinator PPK Kecamatan Seketi. Izin menyampaikan bahwa kegiatan ini sedang berlangsung kegiatan BIMTEK di Kecamatan Seketi yang kebetulan kami dikasih waktu hanya 3 hari, dan 3 hari itu mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan per hari itu kami buat 2 sesi. Sesi pertama 2 desa, sesi kedua 2 desa, dan seterusnya. Pada kegiatan BIMTEK ini pesertanya adalah dari KPPS. Dengan harapan semoga para KPPS nanti mereka bisa memahami betul-betul kaitan dengan pengsurat, cara pengumpulan itu seperti apa, metodenya seperti apa. Dan kami harap dengan diberikannya BIMTEK seperti ini, teman-teman KPPS bisa memahami dan bisa efektif dan efisien ketika di tanggal 14 Februari nanti. Dan harapan kami juga setelah pengadaan BIMTEK secara klaster ini, dengan harapan agar teman-teman PPS masing-masing desa untuk memberikan BIMTEK lanjutan atau pemantapan kaitan dengan pengsurat. Dan kebetulan hari ini sedang berlangsung BIMTEK yaitu sesi pertama 3 desa, yaitu Talaga Sari, Parigi, dan Mekarwangi. Yang sesi yang keduanya nanti 3 desa lagi, Seketi, Girijaya, dan Wonogiri. Siap. Mulai, Pak. Input dan output itu nanti ketika teman-teman KPPS menerima materi dari kami, mereka memahami betul apa teknisnya seperti apa ketika nanti di lokasi TPS. Kemudian mereka mengimplementasikan di bawah, bisa mengimplementasikan di bawah bagaimana cara pendistribusian, cara pendistribusian model cek pemberitahuan. Karena regulasi sekarang memang ada sedikit perubahan. Kalau dulu model C6, sekarang bukan lagi C6, tapi C pemberitahuan, yang dimana C pemberitahuan itu memuat nama PPT, nama si pemilih, dan nanti nama si pemilih itu akan dituangkan ke dalam C pemberitahuan. Setelah semuanya dituangkan ke dalam C pemberitahuan, nanti akan didistribusikan oleh teman-teman KPPS ke para pemilih. Nanti untuk di tanggal 14, para pemilih itu harus membawa cek pemberitahuan dan KTP, tujuannya untuk disinkronisasi dengan DPT tersebut. Kemudian pemilih itu seperti apa? Dan 3 jenis pemilih itu ada 3. 1 DPT, jelas orang yang ada di daftar pemilih tetap. Kemudian 1 DPTB, orang yang tidak ada di daftar pemilih tetap tapi
orang tersebut bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa form A5, yaitu form pindah memilih. Kalau belum form A5, sekarang form pindah memilih. Kemudian satu lagi jenis pemilih adalah DPK, di mana seseorang itu tidak tertuang di dalam DPT dan tidak ada di dalam DPTB, maka orang tersebut bisa menggunakan hak pilihnya ketika di TPS dengan membawa adminuk, yaitu KTP terbaru per Juni kemarin sampai sekarang. Itu boleh menggunakan hak pilihnya, cuma untuk pemberian surat suaranya itu harus dilihat domisilinya. Baru kalau misalnya domisilinya di sini, maka 5 jenis surat suara itu harus diterima oleh pemilih. Ketika pun misalkan jenis surat suaranya tidak domisili di sini, untuk surat suaranya juga akan berpengaruh. Itu yang dapat. Boleh paparin satu Pak, ketika masyarakat memilih paslon atau calon yang ada di surat suara itu Pak, bagaimana misalkan cara pelaksanaannya Pak untuk masyarakat khususnya? Masyarakat datang ke TPS membawa form C pindah memilih, atau yang dulu C6 sekarang form pindah memilih. Kemudian dimasukkan diinput oleh KPPS nomor 4 untuk diinput di dalam KPPS 5 dengan mengisi daftar hadir. Kemudian pemilih tersebut menandatangani, setelah itu duduk di antrian. Setelah nanti ada panggilan dari ketua KPPS, pemilih tersebut menerima surat suara yang akan diberikan oleh pemilih 5 jenis surat suara yang tentunya sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Kemudian si pemilih tersebut setelah menerima 5 surat suara masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam surat suara contoh misalnya presiden itu yang ada hanya 3 pasangan calon, tidak ada nama partai, tapi langsung di situ coblos calonnya. Nah itu penggunaan surat suara dan seterusnya. Jika cara memilihnya itu apakah dicoblos 2 kali, apakah dicoblos 1 kali aja Pak, dan bagaimana? Pencoblosan itu alat coblosnya tentunya sudah disediakan oleh KPU. Alat coblosnya itu paku. Nah untuk menggunakan hak pilihnya dalam satu surat suara, teman-teman pemilih hanya menyoblos 1 kali di kotak yang sudah disediakan dalam lembaran tersebut. Kalau misalnya lebih dari 1 atau 2 misalkan dalam satu partai, contoh misalkan partai dicoblos, nama calonnya dicoblos, itu suara masuk ke partai, seperti itu teknisnya dan lain-lain. Oke. Terus apakah ada informasi atau ajakan untuk masyarakat Pak, Bapak selaku Ketua PPK Kecamatan Seketi? Selama ini kami di PPK Seketi, kalau dulu ada woro-woro kaitan dengan sosialisasi, kalau sekarang itu tidak ada woro-woro, hanya sebatas sosialisasi melalui APS, yaitu alat peraga sosialisasi yang sudah kami laksanakan di minggu yang lalu, kaitannya dengan bagaimana caranya partisipasi pemilih ini meningkat. Kalau dulu hanya 62%, kalau sekarang target kami adalah 85% partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Oke, siap. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih.